Halo, salam hangat luar biasa. Bertemu kembali dengan Bapak Toto Priyono di channel edukasi pembelajaran online. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, Bapak akan berikan materi pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang pertama tentang udara bersih bagi kesehatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan video pembelajaran berikut ini. Video kali ini kita bersama Dayu. Dayu memelihara ikan hias di akuarium. Mari kita dengarkan cerita Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Nah, coba untuk mengingat cerita yang telah disampaikan tadi, siapa yang memelihara ikan hias? Ayo, siapa tadi? Ya, yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Kemudian, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ya, ikan mas koki. Lanjut, di mana ikan hias itu dipelihara? Ayo, di mana? Ya, di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Tentunya setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ya, mulut ikan yang terbuka dan menutup. Nah, sekarang apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Apakah kalian semua tahu? Ayo kita cari tahu. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan belajar tentang pernafasan pada hewan. Apa saja alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah? Yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga. Yang ketiga, alat dan sistem pernafasan pada ikan. Yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Yang kelima, alat dan sistem pernafasan pada reptil. Yang keenam, alat dan sistem pernafasan pada burung. Dan yang ketujuh, alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Yang pertama akan kita bahas adalah alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah. Cacing bernafas melalui permukaan kulit.
Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Cacing menyukai tempat yang lembab. Nah, itulah alasan mengapa kulit cacing selalu lembab dan berlendir. Sekarang kita perhatikan sistem pernapasan pada cacing tanah. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Selanjutnya kita akan belajar tentang alat dan sistem pernafasan pada serangga. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, kita perhatikan sistem alat pernafasan pada trakea ya. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spiracle. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh darah kecil. Sel-sel pengambil oksigen langsung dari pembuluh kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakea, lalu dibuang melalui lubang spiracle. Selanjutnya, kita akan belajar alat dan sistem pernafasan pada ikan. Untuk menjawab pertanyaan dari tadi ya, ikan bernafas dengan organ khusus mirip jaringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Ya, bisa dilihat pada gambar di samping. Insang ini selalu lembab. Ya. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Nah, kita bahas terlebih dahulu ya. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Kira-kira apa fungsi pembuluh darah halus? Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Jadi, fungsi mulut yang membuka dan menutup adalah untuk bernafas. Selanjutnya, kita akan amati pada gambar alat dan sistem pernafasan pada ikan ya. Pada gambar ini kiri ditunjukkan pada pernafasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Sekarang kita amati gambar yang sebelah kanan. Menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka.
Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Nomor 4, alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Apa itu hewan amfibi? Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contohnya adalah katak atau kodok. Saat katak masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas mengeluarkan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda mulai tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan menyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya, kita akan bahas alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat membesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang seiring berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya dan saat terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Burung yang hidup itu disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Nah, kita perhatikan pada gambar berikut. Ada inhalasi atau udara terisi dan ekshalasi, kantong udara kosong, paru-paru terisi. Yang terakhir kita akan bahas tentang alat dan pernapasan pada mamalia. Apa itu mamalia? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama adalah
Sistem pernapasan pada mamalia darat. Pada gambar di samping adalah gambar kuda. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Selanjutnya, pada mamalia air, gambar ini kita akan bahas tentang hewan lumba-lumba. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Lihat tayangan video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak harap kalian tetap semangat dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.